Langit masih kelam ketika Galuh membungkuk mencium punggung tangan ibunya di beranda rumah bambu yang sudah miring. Embun pagi menetes dari atap ilalang, jatuh ke kain kebaya lusuh Nyi Enom. Bau tanah basah bercampur asap kayu bakar dari dapur sebelah. Aroma yang sebentar lagi hanya akan jadi kenangan. "Jangan lupa sholat, nak," bisik ibunya dengan suara serak. Matanya merah, tapi tak ada air mata lagi yang tersisa setelah menangis semalaman. "Bawa mukena yang ibu jahit dari kain gorden bekas itu. Biar ada bau rumah di sana." Galuh mengangguk, tak sanggup menjawab. Di dadanya seperti ada batu besar yang menekan paru-paru. Adik bungsunya, Asep, masih tertidur di dalam. Mulutnya komat-kamit memanggil, "Aa," dalam mimpi. Adik tengahnya, Neng Sari, yang jantungnya bocor sejak lahir, terbatuk pelan di kamar sebelah. Biaya operasi di RS Hasan Sadikin masih menggantung. 35 juta yang tak pernah cukup terkumpul meski ibu menjual sawah warisan. Di depan rumah, Pak Darto, agen tenaga kerja dari Jakarta, sudah menunggu dengan motor bututnya. "Cepat, Mbak, pesawat jam 5 pagi. Kalau telat, batal semua," teriaknya sambil melirik jam tangan plastik murahan. Galuh memeluk ibunya sekali lagi, lebih erat. Bau minyak kelapa ibunya bercampur bau sabun colek masih menempel di ingatan. "Ibu jaga kesehatan. Galuh pasti pulang bawa uang banyak." Nyi Enom hanya mengangguk. Tangannya menggenggam erat ujung jilbab putrinya seolah tak ingin melepaskan. Sepanjang perjalanan ke stasiun Cianjur, Galuh menatap keluar jendela bus malam. Sawah-sawah gelap berlalu. Lampu rumah-rumah kecil berkelip seperti kunang-kunang. Dia menggigit bibir sampai terasa asin. Darah bercampur air mata yang dia tahan mati-matian. Di Bandara Soekarno-Hatta, Pak Darto menyerahkan paspor merah yang masih bau plastik baru. "Jangan banyak omong di imigrasi. Bilang aja mau umroh dulu. Baru kerja. Kontraknya 3 tahun. Gaji 4,5 juta per bulan ditransfer tiap 3 bulan sekali. Sabar ya, Mbak. Ini demi keluarga." Galuh hanya mengangguk lagi. Dia sudah terlalu sering mengangguk akhir-akhir ini. Pesawat Saudi Arabian Airlines lepas landas pukul 5:15. Galuh duduk di dekat jendela, kursi 38F. Di sebelahnya seorang jamaah umroh tua dari Madura terus menggenggam tasbih. Sepanjang penerbangan 7 jam, Galuh tak tidur barang sedetik. Dia hanya menatap awan putih yang perlahan berubah jadi gurun kuning keemasan ketika pesawat mulai turun. Riyadh menyambutnya dengan hembusan panas yang seperti tamparan. Udara terasa berat, berdebu, dan terlalu terang meski baru pukul 10 pagi waktu setempat. Sopir berkulit hitam dengan sorban putih menjemputnya seorang diri. Namanya Khalid. Dia tak banyak bicara, hanya menunjuk kursi belakang mobil Land Cruiser hitam mengkilap. Sepanjang perjalanan 1 jam ke rumah majikan, Galuh memeluk tas kainnya erat-erat. Di dalamnya hanya ada 2 setel pakaian, mukena, Al-Quran kecil, foto keluarga, dan sebotol minyak kayu putih yang ibunya selipkan sambil berbisik, "Buat kalau kangen." Rumah keluarga Al-Mansur berdiri di kawasan elit di utara Riyadh. Gerbang besi setinggi 4 meter terbuka otomatis. Halaman depan seluas lapangan sepak bola. Air mancur menyembur meski matahari membakar. Di sisi kiri, kandang kaca tempret seluas rumah Galuh di kampung menampung seekor harimau benggala jantan besar. Binatang itu berjalan hilir mudik. Ekornya bergoyang pelan. Mata kuningnya menatap tajam ke arah mobil yang baru masuk. "Raja," kata Khalid singkat sambil melirik ke belakang. "Jangan dekat-dekat kalau kandang terbuka." Pintu utama rumah terbuka. Nyonya Latifah Al-Mansur, wanita bertubuh gempal dengan cadar hitam tipis, menyambut dengan bahasa Arab cepat yang tak Galuh pahami. Di sampingnya berdiri Tuan Hasan Al-Mansur, sudah tua, kurus, duduk di kursi roda dengan selang oksigen menempel di hidung. Janggutnya putih semua, tapi matanya masih tajam seperti pisau. "Ini yang dari Indonesia?" tanya Tuan Hasan tanpa menoleh. "Iya, Baba," jawab Nyonya Latifah dingin. "Namanya Galuh." Tuan Hasan akhirnya memandangnya. Tatapan itu menelusuri dari ujung jilbab sampai sandal jepit yang sudah bolong. "Bisa masak makanan Arab?" "Bisa sedikit, Tuan."
nasi kebuli, mandi, kapsah. Bagus. Mulai besok jam 4 pagi bangun. Bersihkan lantai, masak sarapan, cuci mobil, jemur karpet. Gaji ditransfer tiap 3 bulan. Paspor kami simpan. Jelas. Galuh mengangguk cepat. Jelas, Tuan. Malam pertama, dia ditempatkan di kamar sempit di basement bersama 3 pembantu lain. Mercy dari Filipina, Amina dari Ethiopia, dan Lina dari Sri Lanka yang matanya selalu sayu. Mercy langsung memeluknya pelan. Selamat datang di neraka bermarmer. Bisik Mercy dalam bahasa Tagalog bercampur Inggris. Jangan pernah sendirian sama Amir. Dia iblis berwajah malaikat. Galuh belum sempat bertanya siapa Amir. Pagi harinya, ketika azan subuh baru saja selesai, dia sudah mengepel koridor lantai 2. Bau sabun colek dari kampung diganti pewangi lantai mahal yang menyengat. Saat sedang membungkuk mengelap anak tangga, sepasang kaki telanjang berhenti tepat di depan wajahnya. "Hei, pembantu baru." Suara itu dalam, berat, dan terlalu akrab. Galuh mengangkat kepala perlahan. Pria di depannya tinggi, berkulit coklat keemasan, mengenakan tobe putih bersih yang sedikit terbuka di dada. Rambutnya hitam bergelombang, matanya hitam pekat, tapi ada kilau liar di dalamnya. Dia tersenyum, senyum yang terlalu lama. "Aku Amir," katanya dalam bahasa Arab bercampur Inggris. "Putra sulung." "Kau, Galuh?" "Ya." Galuh menunduk lagi. "Iya, Tuan." Amir jongkok sampai sejajar. Jaraknya hanya sejengkal. Bau parfum mahal menyengat hidung Galuh. "Kau cantik sekali. Seperti bidadari dari negeri antah berantah." Galuh mundur selangkah. "Maaf, Tuan. Saya harus lanjut kerja." Amir tertawa pelan. "Malu-malu. Aku suka." Dia mengulurkan tangan, menyentuh ujung jilbab Galuh yang sedikit melorot. "Jilbabmu miring. Biar aku betulkan." Jari Galuh mencengkram gagang pel dengan keras. "Sudah bisa sendiri, Tuan." Tiba-tiba suara Nyonya Latifah menggelegar dari bawah tangga. Amir langsung berdiri, senyumnya lenyap. "Besok malam Baba dan Umi ke Abu Dhabi. Kita akan punya banyak waktu untuk saling mengenal." Dia pergi meninggalkan aroma parfum yang masih menempel di udara. Mercy muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat. "Aku sudah bilang." Dia sudah mulai. Malam itu, di kamar sempit, Galuh memeluk lutut di atas kasur tipis. Di luar, angin gurun mulai bertiup kencang. Raja menggeram tanpa henti dari kandangnya. Suaranya menggema sampai ke basement. Seolah harimau itu tahu, malam esok, rumah ini akan jadi lebih gelap dari gurun di luar sana. Hari-hari pertama berlalu seperti berjalan di atas bara. Galuh bangun jam 3.30 pagi, salat subuh sendirian di sudut basement, lalu langsung ke dapur luas yang lantainya selalu dingin. Tugasnya tak pernah habis, menyapu halaman, mencuci mobil 7 biji, menjemur karpet Persia seberat badannya sendiri, memasak untuk 14 orang, termasuk supir dan satpam, lalu membersihkan kamar demi kamar yang tak pernah benar-benar kotor karena ada pembantu sebelumnya sudah mengelapnya 3 kali sehari. Nyonya Latifah mengawasi dari kejauhan, duduk di sofa kulit putih sambil mengipas-ngipas wajah dengan majalah Vogue Arab. Kalau ada yang kurang mengkilat, dia hanya menjentikan jari. "Ulangi, dari awal." Tak pernah ada teriakan, hanya jentikan jari dan tatapan yang lebih dingin daripada AC 24 jam. Mercy mengajari Galuh trik-trik bertahan hidup. Kalau Nyonya marah, langsung sujud minta maaf meski tidak salah. Kalau Tuan Hasan batuk-batuk, segera ambil oksigen cadangan. Dan yang paling penting, jangan pernah naik ke lantai 2 setelah jam 10 malam. Itu wilayah Amir. Tapi Amir punya cara sendiri untuk melanggar semua aturan. Pagi kelima, ketika Galuh sedang menyiram tanaman di taman dalam, satu-satunya tempat yang ada rumput hijau di tengah gurun, bayangan jatuh menutupi sinar matahari. Dia tak perlu menoleh untuk tahu siapa. "Pagi, bidadari," sapa Amir sambil bersandar di tiang marmer. Hari ini dia memakai kacamata hitam mahal dan tobe putih yang lengannya digulung sampai siku.
lengannya berotot. Ada tato kecil berbentuk pedang di pergelangan. "Pagi, Tuan," jawab Galuh tanpa menoleh. Terus menyiram anggrek yang sebenarnya tak butuh air lagi. Amir mendekat sampai Galuh bisa mencium bau oud dan tembakau. "Kamu tahu tidak, di rumah ini semua orang takut sama aku. Kecuali Raja." Dia menunjuk ke arah kandang kaca di ujung taman. Harimau itu sedang tidur, tapi ekornya bergoyang pelan seperti tahu namanya disebut. "Dan sekarang, kecuali kamu." Galuh mematikan keran. Tangan kirinya memegang selang erat-erat. "Maaf, Tuan. Saya harus lanjut kerja." Amir tersenyum miring. "Kamu selalu bilang begitu. Aku mulai bosan mendengarnya." Dia mengulurkan tangan, menyentuh ujung jilbab Galuh lagi. Kali ini Galuh tak mundur. Dia menatap lurus ke mata Amir. "Di kampung saya, kalau laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, itu dosa besar." Amir tertawa pelan. "Di sini aturannya beda, Galuh. Di sini aku yang menentukan dosa." Langkah kaki Nyonya Latifah terdengar dari teras. Amir langsung menjauh. Senyumnya lenyap. "Kita lanjutkan nanti," bisiknya sebelum menghilang. Malam harinya, ketika Galuh sedang menyetrika di ruang laundry, pintu tiba-tiba terbuka. Amir masuk sambil membawa segelas jus jeruk. Dia mengenakan kaos dalam ketat dan celana olahraga. Bau alkohol samar tercium lagi. "Minum dulu. Capek kan seharian," katanya lembut, meletakkan gelas di meja setrika. Galuh tetap menunduk. "Terima kasih, Tuan. Saya tidak haus." Amir mendekat sampai dada mereka hampir bersentuhan. "Kamu tahu tidak, aku bisa buat hidupmu jauh lebih mudah di sini. Kamar sendiri, gaji dobel, bahkan pulang lebih cepat kalau mau." Jari telunjuknya menyelinap ke bawah dagu Galuh, memaksa gadis itu menatapnya. "Cukup satu malam saja." Galuh menampar tangan itu keras sampai terdengar berdebak. "Saya bukan barang dagangan." Wajah Amir berubah seketika. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. "Kamu akan menyesal menolak aku." Dia keluar membanting pintu. Galuh lunglai di lantai. Setrika masih menyala di sampingnya. Uap panas membakar lengan tanpa dia sadari. 2 hari kemudian, Tuan Hasan memanggil Galuh ke ruang kerjanya. Pria tua itu terlihat semakin kurus. Napasnya tersengal-sengal. "Duduk," perintahnya. Galuh duduk di ujung kursi, tangan di pangkuan. "Aku dengar Amir sering mengganggumu." Galuh terdiam, takut salah bicara. Tuan Hasan menghela napas panjang. "Anakku satu-satunya itu rusak karena terlalu dimanja." Ibunya tak pernah menegur. "Aku sudah terlalu lemah." Dia menatap Galuh lama. "Kalau dia macam-macam, lapor langsung ke aku. Atau ke Raja." Galuh hampir tersenyum mendengar nama harimau disebut. Tapi dia menahan. "Terima kasih, Tuan." "Dan satu lagi," lanjut Tuan Hasan sambil batuk keras. "Jangan pernah membuka pintu kamarnya malam-malam. Apapun alasannya." Malam yang ditakuti akhirnya tiba. Nyonya Latifah dan Tuan Hasan berangkat ke Abu Dhabi untuk kontrol jantung. Rumah besar itu tiba-tiba sepi. Hanya ada Galuh, Mercy, Amina, 2 satpam, dan Amir. Pukul 11 malam, Mercy menarik Galuh ke kamar basement. "Malam ini kita kunci pintu dari dalam. Semua bersama. Jangan keluar apapun yang terjadi." Mereka bertiga meringkuk di kasur sempit. Pintu dikunci ganda. Kursi disandarkan di belakangnya. Tapi jam 1 dini hari, ketukan pelan terdengar. "Galuh, buka pintunya. Aku tahu kamu di situ." Suara Amir, lembut tapi mengancam. Ketukan berubah jadi pukulan. "Buka, atau aku pecat kalian semua besok pagi." Mercy memeluk Galuh erat-erat. Amina menangis tanpa suara. Pukulan berhenti. Sepi. Mereka hampir lega. Tiba-tiba terdengar suara kunci diputar dari luar. Pintu terbuka pelan. Amir berdiri di ambang pintu, memegang kunci cadangan. Cahaya lampu koridor menerangi wajahnya yang pucat karena alkohol.
Cuma kalian bertiga? Bagus, lebih mudah. Dia melangkah masuk. Mercy dan Amina menjerit. Galuh bangkit berdiri di depan mereka berdua. Tangannya gemetar tapi matanya tegas. Keluar, Tuan. Ini salah. Amir tersenyum dingin. Malam ini tidak ada yang salah kecuali yang aku bilang salah. Dia melangkah mendekat. Galuh mencari-cari benda untuk senjata. Tapi tak ada apa-apa kecuali sapu. Dia mengangkat sapu itu seperti tombak. Jangan dekat-dekat. Amir tertawa keras. Lucu sekali. Kamu pikir sapu bisa melindungi? Tiba-tiba lampu mati semua. Gelap gulita. Hanya terdengar napas mereka yang memburu. Lalu, geraman. Dari arah tangga bawah, suara cakar berat menggaruk marmer. Entah bagaimana kandangnya terbuka. Mungkin angin. Mungkin kelalaian satpam yang mabuk. Harimau itu naik ke lantai basement. Mata kuningnya menyala di kegelapan. Amir membeku. Raja, sini. Geraman semakin dekat. Bau amis harimau memenuhi ruangan. Galuh, Mercy, dan Amina meringkuk di sudut. Raja berhenti tepat di depan Amir. Nafasnya panas menghembus wajah pria itu. Amir mundur perlahan sampai punggungnya menempel tembok. Galuh, bisiknya dengan suara bergetar. Tolong, panggil dia pergi. Galuh menatap Amir lama. Lalu dia berbisik dalam bahasa Sunda yang hanya dia dan Tuhan yang mengerti. Raja, pulang. Entah mengapa, harimau itu menoleh ke arah Galuh. Matanya yang kuning memandang dalam-dalam. Lalu, pelan sekali, dia berbalik dan turun kembali ke kandangnya yang pintunya masih terbuka lebar. Lampu menyala kembali. Amir lunglai di lantai. Wajahnya pucat seperti mayat. Galuh berdiri di depan Mercy dan Amina. Napasnya tersengal, tapi matanya tak lagi takut. Sejak malam itu, Amir tak pernah lagi masuk basement sendirian. Tapi Galuh tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Pagi setelah malam raja turun ke basement, rumah Al-Mansur seperti terbangun dari mimpi buruk yang belum selesai. Lampu-lampu menyala penuh. Satpam berlarian memeriksa kandang. Dan Nyonya Latifah menelepon dari Abu Dhabi dengan nada panik yang jarang terdengar. Tuan Hasan, yang seharusnya masih di rumah sakit, memaksa pulang lebih cepat dengan jet pribadi. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Tapi matanya menyala marah. Amir tidak keluar kamar seharian. Pintu terkunci dari dalam. Hanya terdengar suara botol pecah dan sumpah serapah dalam bahasa Arab yang kasar. Galuh, Mercy, dan Amina dilarang naik ke lantai atas. Mereka bertiga meringkuk di dapur. Tangan saling bergenggam. Raja tidak pernah keluar sendiri, bisik Mercy dengan suara gemetar. Kandangnya pakai kunci elektronik. Hanya Tuan Hasan dan Amir yang punya akses. Amina menangis pelan. Berarti, Amir sengaja buka. Galuh tak menjawab. Dia hanya menatap cangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Di kepalanya berputar pertanyaan yang sama. Kenapa Raja tidak menerkam Amir? Kenapa harimau itu justru menatapnya? Galuh, dengan mata yang hampir manusiawi. Sore harinya, Tuan Hasan memanggil Galuh sendirian ke ruang kerjanya. Pria tua itu duduk di kursi roda. Tangannya memegang remote CCTV. Layar di depannya menayangkan rekaman hitam putih. Amir membuka kandang raja pukul 00.47, lalu menutupnya kembali pukul 00.52, tepat sebelum turun ke basement. Dia ingin menakut-nakuti kalian, kata Tuan Hasan dengan suara serak. Tapi Raja tidak menurut. Aneh. Galuh menunduk. Mungkin Raja tahu. Tuan Amir tidak benar-benar ingin dia keluar. Tuan Hasan memandangnya lama. Kamu tidak takut harimau? Di kampung saya, ada macan tutul yang sering turun ke sawah. Kami beri makan ayam tua. Dia pergi sendiri. Binatang tahu mana yang baik, mana yang jahat. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum pertama yang pernah Galuh lihat di wajahnya. Besok kamu yang memberi makan raja. Setiap hari jam 4 sore. Hanya kamu. Malam itu, Nyonya Latifah pulang lebih dulu. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh amarah. Dia menarik Galuh ke sudut ruang tamu,
Suaranya rendah tapi tajam. Kamu berani melawan anakku? Galuh menunduk. Saya hanya melindungi diri, Nyonya. Melindungi diri. Nyonya Latifah tertawa dingin. Kamu cuma pembantu. Di sini, nyawa kamu tidak lebih berharga dari karpet Persia itu. Dia menunjuk karpet tebal di bawah kaki mereka. Amir bilang kamu yang menggoda. Kamu yang buka jilbab di depannya. Galuh mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca tapi tegas. Saya bersumpah demi Allah, Nyonya. Saya tidak pernah. Nyonya Latifah menatapnya lama. Lalu berbalik pergi tanpa kata. 2 hari berikutnya, suasana rumah seperti bom waktu. Amir keluar kamar dengan wajah pucat dan mata merah. Dia tak lagi tersenyum, tapi tatapannya lebih gelap. Setiap Galuh lewat, dia berbisik pelan, "Kamu akan bayar mahal." Tapi Galuh punya tugas baru, memberi makan raja. Setiap sore jam 4, dia membawa nampan besar berisi daging sapi segar, tulang, dan semangkuk susu. Kandang raja ada di taman belakang, terpisah dari rumah utama oleh pintu kaca tebal. Hari pertama, Galuh berdiri di luar pagar, tangannya gemetar. Raja mendekat pelan, hidungnya mengendus-endus udara. "Ini makanannya," kata Galuh pelan dalam bahasa Sunda. "Makan yang banyak, ya." Dia membuka pintu kecil di bawah pagar, mendorong nampan masuk. Raja menatapnya dulu, lalu mulai makan dengan lahap. Galuh tak bergerak dari tempatnya sampai nampan kosong. Hari kedua, Raja sudah menunggu di depan pintu kecil. Ekornya bergoyang pelan. Hari ketiga, Raja mendengkur pelan ketika Galuh mengelus kaca di depan hidungnya. Hari keempat, Amir muncul di taman. Dia berdiri di belakang Galuh, tangannya di saku. "Kamu sudah berani sekali, ya? Berani sentuh harimauku." Galuh tak menoleh. "Ini perintah Tuan Hasan." Amir mendekat sampai napasnya terasa di leher Galuh. "Malam ini Baba dan Umi ke pesta ulang tahun Paman di Jeddah. Rumah cuma ada kita berdua, dan Raja, tentu saja." Galuh memutar badan, menatap Amir lurus. "Kalau Tuan berani, buka kandang Raja lagi. Kita lihat siapa yang dia pilih." Amir tersenyum dingin. "Kamu pikir Raja akan melindungimu? Dia cuma binatang." Malam itu benar-benar tiba. Pukul 10, mobil Mercedes hitam keluar gerbang. Nyonya Latifah melambai dari jendela, tapi matanya tak lepas dari Galuh yang berdiri di teras. Tuan Hasan tak ikut. Dia terlalu lemah. Pukul 11, lampu-lampu rumah dimatikan satu persatu. Hanya lampu taman yang masih menyala kuning temaram. Galuh dikurung di kamarnya. Pintu dikunci dari luar. Jendela ditutup rapat. Tapi dia tahu, ini belum akhir. Pukul 12, ketukan pelan terdengar. "Galuh, buka pintunya." Suara Amir, lembut seperti madu beracun. Galuh tak menjawab. Dia duduk di sudut kasur, memeluk lutut. Ketukan berubah jadi pukulan. "Buka, atau aku bakar kamar ini." Pintu jebol. Amir masuk dengan wajah merah, mata liar, botol whisky di tangan. Bau alkohol memenuhi ruangan. "Kamu pikir bisa lari dari aku?" bentaknya. "Malam ini kamu milikku." Dia menarik Galuh dari kasur. Tangannya mencengkeram lengan gadis itu sampai memar. Galuh berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Rumah terlalu besar. Satpam dibayar untuk tidur. Amir mendorongnya ke dinding. Wajahnya hanya sejengkal. "Kamu akan menyesal lahir di dunia ini." Galuh menendang selangkangannya sekuat tenaga. Amir meringis, tapi tak lepas. Malah semakin marah. Dia menampar Galuh keras sampai bibirnya berdarah. Di luar, angin gurun bertiup kencang. Jendela kamar bergetar. Lalu terdengar suara cakar berat di teras. Entah bagaimana, kandangnya terbuka lagi. Kali ini pintunya terbuka lebar. Rantai putus. Harimau itu melompat ke teras lantai 2. Geramannya mengguncang kaca. Amir membeku. "Raja, kembali." Tapi Raja tak mendengar. Matanya menyala merah dalam gelap.
Dia menerobos pintu kaca kamar, kaca tebal yang seharusnya anti peluru, dengan satu lompatan. Pecahannya berhamburan seperti hujan. Amir menjerit, mundur sampai punggungnya menempel lemari. "Galuh!" panggil dia pergi. Galuh berdiri perlahan. Darah menetes dari sudut bibirnya. Dia menatap Raja, lalu Amir, lalu Raja lagi. "Raja," bisiknya pelan, "pulang." Harimau itu berhenti. Cakarnya masih terangkat. Mulutnya terbuka memperlihatkan gigi taring sepanjang jari. Tapi dia tak bergerak. Amir menangis. Benar-benar menangis. Air matanya bercampur keringat. "Tolong, aku minta maaf. Aku salah." Galuh melangkah mendekat ke Raja. Tangannya gemetar tapi terulur. "Pergi, Raja. Ini bukan tempatmu." Harimau itu menurunkan cakar. Lalu, pelan sekali, dia berbalik dan melompat keluar jendela yang sudah pecah. Langkahnya berat turun ke taman, kembali ke kandang yang pintunya masih terbuka. Amir lunglai di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Galuh berdiri di ambang pintu, napasnya tersengal, tapi matanya penuh api. "Besok pagi," katanya pelan, "saya pulang." Di luar, Raja menggeram sekali lagi, bukan marah, tapi seperti perpisahan. Dan di dalam hati Galuh, dia tahu, jerat gelap ini baru saja putus. Tapi harga yang harus dibayar belum selesai. Malam itu gurun berubah jadi neraka yang bercahaya merah. Kaca kamar Galuh sudah hancur berkeping-keping. Angin panas menerobos masuk membawa bau darah dan teror. Amir masih terduduk di lantai. Wajahnya basah air mata dan ingus. Botol whisky pecah di sampingnya. Tubuhnya gemetar hebat, seperti anak kecil yang baru sadar telah membuka pintu kandang singa. Raja berdiri di teras luar. Napasnya menggeram pelan. Bulu lehernya berdiri semua. Mata kuningnya tak berkedip menatap Amir, tapi tak juga menerkam lagi. Seolah-olah dia hanya menunggu satu isyarat lagi. Galuh berdiri di ambang pintu yang sudah jebol. Lengan kirinya memar keunguan bekas cengkeraman. Bibirnya pecah, darah menetes ke dagu. Namun dia tak lagi menangis. Ada sesuatu yang berubah di dalam dadanya. Ketakutan sudah habis terbakar. Tinggal bara kemarahan yang menyala terang. "Raja," bisiknya lembut dalam bahasa Sunda. "Cukup." Harimau itu menggeram sekali lagi, rendah dan dalam, lalu mengangkat kepala menatap Galuh. Sesaat, dunia seperti membisu. Hanya angin dan detak jantung mereka bertiga. Amir mengangkat kepala. Suaranya serak. "Galuh, tolong. Aku janji tidak akan lagi. Aku akan kasih uang, berapapun. Pulangkan aku ke kamar." Galuh menatapnya dingin. "Kamu sudah lelet minta maaf, Tuan." Tiba-tiba lampu taman menyala semua. Cahaya putih menyilaukan menerangi halaman belakang. Suara mobil berderu masuk gerbang. Tuan Hasan pulang lebih cepat dari jeda. Wajahnya pucat seperti kain kafan. Di sampingnya, sopir Khalid berlari sambil memegang senapan penenang. "Raja!" jerit Tuan Hasan dengan suara yang hampir hilang karena sesak napas. Harimau itu menoleh ke arah tuannya yang sudah 5 tahun membesarkannya dari anak kecil. Ada sesuatu yang bergetar di mata kuningnya. Kebingungan, kesedihan, atau mungkin kemarahan yang sama dengan Galuh. Tuan Hasan tertatih turun dari mobil. Tanpa kursi roda, hanya bertopang pada tongkat. "Amir, apa yang kau lakukan?" Suaranya pecah. Amir merangkak mendekat ke arah ayahnya. Tangannya berdarah karena teriris kaca. "Baba, dia yang menggoda aku. Dia yang buka pintu kandang. Dia yang..." "Diam!" bentak Tuan Hasan sampai batuk darah. "Aku sudah lihat semua di CCTV mobil. Aku tahu kau yang buka kandang 2 kali. Kau yang mau pakai Raja untuk menakuti perempuan tak berdaya." Amir terdiam. Wajahnya hancur. Raja melangkah maju 1 langkah. Tuan Hasan mengulurkan tangan gemetar. "Raja, sini. Nak, sini." Harimau itu mendekat pelan ke arah tuannya. Tapi matanya masih tertuju pada Amir. Ketika jarak tinggal 3 meter, Raja tiba-tiba melompat. Bukan ke arah Tuan Hasan, melainkan langsung ke arah Amir. Jeritan Amir memecah malam.
Cakar kiri raja menggores bahu kanan Amir hingga robek dalam. Darah menyembur seperti air mancur merah. Amir mencoba merangkak menjauh, tapi cakar kanan raja menghantam lagi. Kali ini mengoyak paha sampai terlihat tulang putih. Bau besi dan daging mentah langsung memenuhi udara. "Raja, mundur!" teriak Tuan Hasan sambil memukul-mukul dada sendiri karena tak sanggup lagi berlari. Galuh tak bergerak dari tempatnya. Dia hanya menatap, tanpa berkedip, tanpa menjerit. Di dalam hatinya hanya ada satu kalimat berulang. Ini hukuman yang dia minta sendiri. Khalid akhirnya berhasil menembakkan anak panah penenang ke leher raja. Harimau itu menggeram sekali lagi. Tubuh besarnya goyah, lalu ambruk tepat di depan kaki Amir yang sudah tak lagi bergerak. Napas Amir tersengal cepat. Darah menggenang di bawah tubuhnya seperti danau kecil. Tuan Hasan jatuh berlutut di samping putranya. "Amir, Amir, buka mata. Baba di sini." Amir membuka mata tipis. Darah mengalir dari sudut mulutnya. "Baba, aku takut." "Jangan bicara. Ambulans sebentar lagi sampai." Suara Tuan Hasan bergetar. Dia menoleh ke Galuh. Matanya penuh air. "Maafkan kami. Maafkan keluarga ini." Galuh tak menjawab. Dia hanya memandang raja yang mulai terlelap karena obat bius. Dada besarnya naik turun pelan. Darah Amir mengotori bulu putih di dada harimau itu. Sirene ambulans akhirnya mengoyak malam gurun. Lampu biru merah berkelap-kelip di dinding istana. Para medis berlari masuk, mengangkat Amir ke tandu. Wajahnya sudah kebiruan, tapi dia masih hidup. Hanya saja mungkin tak akan pernah berjalan lagi. Tuan Hasan memegang tangan Galuh erat-erat. Jari-jarinya dingin dan kurus. "Besok pagi kau pulang. Tiket sudah aku pesan. Uang kontrak 3 tahun aku bayar penuh sekarang juga. Maafkan aku. Aku tak bisa menjaga kamu." Galuh menggeleng pelan. "Tuan tidak salah. Yang salah sudah dapat hukuman." Malam itu, rumah sakit swasta terbaik di Riyadh penuh darah dan tangisan. Dokter berbisik kepada Tuan Hasan. Tulang paha hancur, syaraf terputus, infeksi berat. Amir mungkin selamat, tapi akan hidup dengan kursi roda seumur hidup, seperti ayahnya yang dulu dia hinakan. Di sudut ruang tunggu, Galuh duduk sendirian memakai jilbab baru yang dibelikan Mercy. Dia tak menangis, hanya menatap tangan sendiri yang masih bau darah Amir. Lalu dia membuka ponsel bututnya, mengetik pesan panjang kepada ibunya. "Ibu, besok Galuh pulang. Bawa uang cukup buat operasi Neng Sari. Tapi Galuh juga bawa luka yang tak akan pernah sembuh. Doakan Galuh, Bu." Di luar jendela rumah sakit, raja dibawa kembali ke kandang dengan rantai besar. Matanya masih terbuka, menatap langit gurun yang mulai memutih karena fajar. Seolah-olah dia tahu, tugasnya malam ini sudah selesai. Dan di dalam hati Galuh, ada satu kalimat yang terus bergema. Keadilan ternyata punya cakar dan taring. Pagi itu, Bandara Soekarno-Hatta terasa lebih bising dari biasanya. Atau mungkin hanya telinga Galuh yang sudah terlalu lama terbiasa dengan sunyi gurun. Ketika dia melangkah keluar dari pintu kedatangan, udara lembab Jawa Barat langsung memeluknya seperti ibu yang tak pernah benar-benar melepaskan anaknya. Bau tanah basah, asap knalpot, dan gorengan pinggir jalan bercampur jadi satu. Semua terasa asing sekaligus pulang. Nyi Enom sudah menunggu di luar pagar. Tubuhnya lebih kurus dari yang diingat Galuh. Rambutnya lebih banyak uban. Begitu melihat putrinya, ibunya langsung menangis tanpa suara. Hanya bahu yang berguncang. Galuh berlari, memeluk ibunya erat-erat sampai tulang pipi mereka saling bertemu. Tak ada kata, hanya isak dan bau sabun colek yang sama seperti dulu. Di rumah bambu yang kini sudah dicat ulang dengan uang transferan pertama Galuh, adik-adiknya berlarian menyambut. Neng Sari, yang kini bisa berjalan tanpa sesak karena operasi jantung berhasil, memeluk pinggang kakaknya sambil menangis. Asep, yang baru kelas 5 SD, hanya memandang dari kejauhan, matanya besar penuh tanya. Malam harinya, setelah semua tertidur, Galuh duduk sendirian di beranda. Langit kampung gelap dan penuh bintang, bukan seperti langit Riyadh yang selalu kuning karena polusi lampu.
Dia membuka amplop coklat dari Tuan Hasan, 15 juta rupiah tunai, tiket pulang pergi yang tak terpakai, dan secari kertas bertuliskan tangan gemetar. Galuh, maafkan kami sampai akhir hayat. Amir hidup, tapi tak lagi punya kaki yang utuh. Raja sudah saya lepas ke cagar alam di Asir. Dia tak pernah lagi menggeram sejak malam itu. Semoga Allah mengampuni keluarga ini. Hasan bin Abdulaziz Al-Mansur. Galuh membakar surat itu di tungku kecil sampai jadi abu. Asapnya naik ke langit malam, membawa rahasia yang tak akan pernah dia ceritakan utuh kepada siapapun. Hari-hari berikutnya berlalu pelan. Galuh membantu ibunya menanam padi, mengajar mengaji anak tetangga, menjahit kebaya pesanan. Orang kampung memandangnya dengan hormat sekaligus kasihan. Anak Pak RT yang berani ke Arab, pulang cepat, katanya dapat rezeki nomplok. Tak ada yang tahu cerita sebenarnya. Hanya ibunya yang kadang memandangnya lama saat Galuh terbangun menjerit tengah malam. Mimpi buruk itu selalu sama. Wajah Amir di atasnya, bau alkohol, cakar raja yang berlumur darah, dan suara Tuan Hasan yang memanggil, "Raja, Raja," sampai habis napas. Suatu malam, 3 bulan setelah kepulangan, Galuh terbangun dengan linu yang aneh di dada. Dia keluar rumah, duduk di batu besar depan sawah. Bulan purnama menerangi padi yang mulai menguning. Tiba-tiba dia teringat raja, harimau yang menyelamatkannya tanpa pernah diminta. Dia membuka ponsel, mencari berita berbahasa Arab yang dulu dia simpan. Sebuah artikel kecil dari surat kabar lokal Asir, tertanggal 2 minggu lalu. Harimau benggala milik pengusaha Hasan Al-Mansur ditemukan mati di cagar alam. Tidak ada luka senjata atau racun. Dokter hewan menduga karena patah hati setelah ditinggalkan tuannya yang meninggal dunia seminggu sebelumnya akibat serangan jantung. Di bawah artikel itu ada foto. Raja terbaring megah di bawah pohon akasia. Mata kuningnya terpejam damai, seperti sedang tidur. Galuh menutup ponsel. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes ke tanah sawah. Untuk pertama kalinya sejak kepulangan, dia menangis sepuasnya. Bukan karena takut lagi, tapi karena sedih yang terlalu dalam. Seekor binatang saja tahu arti setia dan hukuman, sementara manusia masih saja salah memilih. Pagi harinya, ibunya menemukan Galuh tertidur di batu besar. Wajahnya basah tapi damai. Di tangannya masih tergenggam foto lama raja yang dia simpan dari ponsel Mercy. Sejak hari itu, Galuh tak pernah lagi menjerit di tengah malam. Dia membangun musala kecil di ujung kampung dengan uang sisa dari Arab. Namanya Musala Ar-Raja. Di dinding depan dia tulis dengan cat putih. Dan binatang-binatang di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat-umat, juga seperti kamu. Tidak kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhan mereka semua dikumpulkan. Al-An'am 38. Setiap sore, kalau azan maghrib berkumandang, Galuh duduk di serambi musala sendirian. Kadang angin membawa bau yang aneh. Bau rumput basah bercampur bau harimau yang tak pernah ada di kampung ini. Dia tersenyum kecil, mengelus udara kosong di sampingnya, lalu berbisik, "Terima kasih sudah pulang menjenguk, Raja." Angin berhembus pelan, seperti ada yang mengangguk. Di Riyadh, di rumah megah yang kini sepi, Nyonya Latifah menjual istana itu. Amir hidup dengan kursi roda listrik. Matanya kosong menatap gurun dari jendela kamar rumah sakit jiwa. Kadang dia berbisik sendiri, "Raja, maaf, Raja." Tapi tak ada yang menjawab. Hanya angin gurun yang terus bertiup, membawa air mata yang tak pernah kering dari seorang gadis Sunda yang pernah hampir mati di negeri orang. Dan seekor harimau yang memilih mati demi menjaga harga diri seorang manusia tak berdaya. Di kampung halaman Galuh, padi menguning, anak-anak tertawa, dan musala kecil itu selalu ramai. Tak ada lagi mimpi buruk, hanya damai yang dibayar dengan harga sangat mahal. Dan setiap kali ada perempuan desa yang akan berangkat jadi TKI, Galuh memeluknya erat-erat, lalu berbisik, "Kalau ketemu harimau di sana, percayalah padanya. Kadang malaikat datang dengan cakar dan taring."